Melihat bencana alam melalui kacamata hukum semesta, atau sering disebut universal laws, mengajak kita untuk bergeser dari sekedar melihat fenomena fisik menuju pemahaman tentang keseimbangan energi dan keterhubungan antara manusia dengan lingkungannya. Berikut adalah beberapa perspektif hukum semesta dalam menjelaskan fenomena bencana. 1. Hukum sebab akibat, Law of Cause and Effect. Ini adalah prinsip dasar bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang setara. Dalam konteks bencana, aksi fisik, eksploitasi alam yang berlebihan, penggundulan hutan, dan polusi menciptakan ketidakseimbangan yang secara mekanis berujung pada banjir, longsor, atau perubahan iklim ekstrim. Aksi energi. Secara metafisika, akumulasi energi negatif, stres massal, konflik atau ketidakharmonisan kolektif dipercaya dapat mempengaruhi stabilitas energi bumi. Bencana dianggap sebagai cara alam melepaskan tekanan tersebut. 2. Hukum keseimbangan, Law of Equilibrium. Semesta selalu bergerak menuju titik nol atau harmoni. Jika satu sisi, misalnya konsumsi manusia, terlalu berat, semesta akan melakukan koreksi otomatis untuk mengembalikan keseimbangan. Bencana seringkali merupakan proses purifikasi atau pembersihan diri oleh bumi. Seperti tubuh manusia yang mengalami demam untuk membunuh virus, bumi terkadang bergelagat melalui bencana untuk menata ulang sistemnya yang sudah jenuh. 3. Hukum getaran dan resonansi, Law of Vibration. Segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi tertentu. Jika frekuensi kolektif penghuni bumi tidak lagi selaras dengan frekuensi alami planet, akan muncul disonansi. Bencana berfungsi sebagai pengingat atau sentakan agar manusia kembali sadar atau mindful dan menaikkan level kesadarannya untuk lebih menghargai kehidupan. Memahami hukum semesta bukan berarti kita pasrah atau menyalahkan takdir. Justru ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab atas setiap jejak yang kita tinggalkan di bumi, baik jejak fisik, sampah atau karbon, maupun jejak energi, emosi, atau pikiran. Melihat bencana alam melalui kacamata hukum semesta, atau sering disebut universal laws, mengajak kita untuk bergeser dari sekedar melihat fenomena fisik menuju pemahaman tentang keseimbangan energi dan keterhubungan antara manusia dengan lingkungannya. Berikut adalah beberapa perspektif hukum semesta dalam menjelaskan fenomena bencana. 1. Hukum sebab akibat, Law of Cause and Effect. Ini adalah prinsip dasar bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang setara. Dalam konteks bencana, aksi fisik, eksploitasi alam yang berlebihan, penggundulan hutan dan polusi menciptakan ketidakseimbangan yang secara mekanis berujung pada banjir, longsor, atau perubahan iklim ekstrim. Aksi energi. Secara metafisika, akumulasi energi negatif, stres massal, konflik atau ketidakharmonisan kolektif dipercaya dapat mempengaruhi stabilitas energi bumi. Bencana dianggap sebagai cara alam melepaskan tekanan tersebut. 2. Hukum keseimbangan, Law of Equilibrium. Semesta selalu bergerak menuju titik nol atau harmoni. Jika satu sisi, misalnya konsumsi manusia, terlalu berat, semesta akan melakukan koreksi otomatis untuk mengembalikan keseimbangan. Bencana seringkali merupakan proses purifikasi atau pembersihan diri oleh bumi. Seperti tubuh manusia yang mengalami demam untuk membunuh virus, bumi terkadang bergelagat melalui bencana untuk menata ulang sistemnya yang sudah jenuh. 3. Hukum getaran dan resonansi, Law of Vibration. Segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi tertentu. Jika frekuensi kolektif penghuni bumi tidak lagi selaras dengan frekuensi alami planet, akan muncul disonansi. Bencana berfungsi sebagai pengingat atau sentakan agar manusia kembali sadar atau mindful dan menaikkan level kesadarannya untuk lebih menghargai kehidupan. Memahami hukum semesta bukan berarti kita pasrah atau menyalahkan takdir.
Justru ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab atas setiap jejak yang kita tinggalkan di bumi, baik jejak fisik, sampah atau karbon, maupun jejak energi, emosi atau pikiran. Mari kita gali lebih dalam mengenai hukum getaran, law of vibration, dan kaitannya dengan perilaku manusia serta fenomena bencana. Dalam hukum semesta, prinsip dasarnya adalah tidak ada yang diam, semuanya bergerak, semuanya bergetar. Bumi kita bukan sekedar benda mati, melainkan organisme hidup yang memiliki frekuensi alaminya sendiri, dikenal dalam sains sebagai Schumann resonance. Berikut adalah analisis mendalam bagaimana getaran manusia mempengaruhi realitas fisik bumi. 1. Resonansi kolektif, the power of we. Setiap emosi manusia memiliki frekuensi. Emosi seperti ketakutan, kemarahan, dan keserakahan memiliki getaran yang rendah dan berat. Sebaliknya, cinta, syukur, dan kedamaian memiliki getaran tinggi dan ringan. Akumulasi energi. Ketika jutaan orang secara kolektif merasakan stres kronis, konflik, atau kemarahan, misalnya saat terjadi perang atau krisis global, energi ini tidak hilang begitu saja. Energi tersebut terakumulasi di atmosfer mental bumi. Titik jenuh. Seperti halnya uap air yang berkumpul menjadi awan mendung dan akhirnya turun sebagai hujan badai, akumulasi energi negatif yang terlalu padat dapat memicu pelepasan melalui fenomena alam. 2. Bumi sebagai cermin, hukum korespondensi. Hukum korespondensi menyatakan apa yang di dalam tercermin di luar, atau apa yang di dalam tercermin di luar. Jika batin manusia sedang mengalami kekacauan, ketidakteraturan, dan eksploitasi diri, maka alam luar akan mencerminkan hal yang sama dalam bentuk cuaca ekstrim atau bencana yang tak terduga. Ketidakharmonisan antara manusia, misalnya rasisme, kebencian sosial, menciptakan noise atau kebisingan frekuensi yang mengganggu ritme alami bumi. 3. Bencana sebagai riset frekuensi. Mengapa bencana seringkali diikuti oleh rasa solidaritas yang tinggi? Sentakan kesadaran. Saat bencana terjadi, ego manusia biasanya runtuh. Orang-orang berhenti memikirkan status atau harta dan mulai fokus pada kemanusiaan atau getaran tinggi. Purifikasi. Secara esoteris, bencana dianggap sebagai cara bumi mengocok ulang energi yang sudah stagnan atau terlalu kotor agar bisa kembali ke titik nol yang lebih murni. 4. Perilaku manusia modern dan disonansi. Perilaku manusia saat ini yang serba cepat, instan, dan terputus dari alam, terlalu banyak di depan layar, jarang menyentuh tanah, membuat kita kehilangan grounding atau penyelarasan dengan frekuensi bumi. Ketika kita tidak lagi selaras dengan ritme bumi, kita menjadi rentan terhadap dampak perubahan alam. Semakin kita menjauh dari alam secara batiniah, semakin keras alam harus memanggil kita kembali untuk memperhatikan keseimbangan. Apa yang bisa kita lakukan? Secara individual, kita mungkin merasa kecil, namun hukum getaran mengatakan bahwa satu orang yang berada dalam getaran tinggi, damai, atau kasih dapat menetralkan getaran rendah dari ribuan orang lainnya. Grounding, sering berinteraksi dengan alam untuk menyelaraskan kembali frekuensi pribadi. Mindfulness, mengelola emosi agar tidak menambah sampah energi ke kolektif bumi. Kesadaran kolektif, memahami bahwa menjaga alam bukan sekedar menanam pohon secara fisik, tapi juga menanam kedamaian secara batiniah. Dalam pandangan spiritual yang berbasis pada nilai-nilai ketauhidan, khususnya dalam konteks keislaman, hubungan antara bencana dan syirik sangatlah erat dan fundamental. Jika sebelumnya kita membahas dari sudut pandang hukum semesta yang bersifat umum, maka dalam perspektif ini, syirik dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum semesta yang paling fatal. Berikut adalah beberapa poin hubungan antara keduanya. 1. Syirik sebagai bentuk kezaliman terbesar. Dalam hukum sebab akibat spiritual, syirik disebut sebagai zulmun azim atau kezaliman yang besar. Mengapa? Karena syirik mengganggu tatanan tauhid atau keesaan yang menjadi fondasi alam semesta. Analoginya, alam semesta diciptakan untuk tunduk pada satu komando, Tuhan.
ketika manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi mulai menyertakan kekuatan lain selain Tuhan, terjadi benturan frekuensi dalam sistem kehidupan tersebut. Dampaknya, ketidakharmonisan spiritual ini memicu kerusakan di alam fisik. 2. Terputusnya perlindungan spiritual. Dalam hukum semesta, ada prinsip tentang perlindungan. Jika manusia tetap berada dalam jalur fitrah, mengakui kemutlakan Sang Pencipta, alam cenderung bersahabat. Syirik sebagai pemutus, perbuatan syirik seperti memuja kekuatan alam secara berlebihan atau mempercayai jimat atau kekuatan lain, dianggap memutuskan hubungan murni antara hamba dan Pencipta. Ketika hubungan ini putus, benteng spiritual suatu kaum melemah, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap dampak bencana alam sebagai bentuk teguran agar kembali ke jalan tauhid. 3. Alam yang marah atas nama Tuhan. Dalam banyak literatur spiritual, alam semesta, gunung, laut, dan tanah digambarkan sebagai makhluk yang bertasbih dan taat kepada Tuhan. Ketika manusia melakukan syirik di atas tanah atau di pinggir laut, ada konsep bahwa bumi merasa keberatan dijadikan tempat untuk menduakan penciptanya. Bencana kemudian menjadi cara alam untuk membersihkan diri dari praktik-praktik yang dianggap mengotori kesucian tempat tersebut secara spiritual. 4. Pergeseran fokus, bergantung pada makhluk. Bencana seringkali diturunkan untuk menghancurkan apa yang dijadikan tandingan bagi Tuhan. Jika manusia terlalu mendewakan teknologi, harta atau sosok tertentu, syirik hafi atau samar, bencana datang untuk menunjukkan bahwa semua itu tidak berdaya. Ini adalah cara semesta meriset kembali kesadaran manusia agar hanya bergantung pada satu kekuatan tertinggi. Kesimpulan, secara esoteris atau batin, syirik adalah getaran yang paling kacau karena ia melawan arus kebenaran fundamental semesta. Bencana akibat syirik bukan sekedar hukuman, melainkan proses kalibrasi agar manusia menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar mandiri selain kekuatan yang Maha Esa.